Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat form input ke database dengan menggunakan PHP dan MySQL. Langsung saja saya praktekkan. Yang pertama kalian buka adalah PHP MyAdmin-nya. Kita buat dulu database-nya. Kita beri nama database-nya latihan, misalnya seperti ini, atau namanya terserah kalian saja. Kemudian kita buat tabel. Saya membuat tabel dengan nama siswa. Kemudian kolomnya saya kasih kolom ID, tipenya integer. Terus kemudian auto incrementnya saya checklist. Kemudian ada nama, tipenya varchar, lengthnya 100. Dan kemudian ada TTL atau tanggal lahir ya, saya beri nama TTL, tipenya date. Kemudian ada jenis kelamin, tipenya enum. Kemudian kita set value nya, yaitu ada L dan ada P. Tambahkan beberapa kolom lagi. Ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, tipenya varchar dan lengthnya 255. Kemudian ada kelas, tipenya varchar juga, lengthnya cukup 20 saja. Kemudian kita save. Oke, database-nya berhasil kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat folder dulu di dalam htdocs. Kemudian kita buat file baru, kita beri nama index.php. Setelah itu kita ketikkan kode HTML. Kita berikan sebuah title, latihan input data. Kemudian di dalam tag body ini kita beri judul S1. Kita berikan judul form input data. Kemudian kita buat div. Di dalam div kita beri label, kita beri nama karena di sini kita akan membuat form input nama. Di bawahnya label kita berikan tag input, tipenya text. Kita beri name-nya nama juga. Kemudian kita beri placeholder, masukkan nama. Dan kita coba lihat dulu, kita simpan ya, kita coba lihat dulu di browser kita. Ya, sudah terbuat ya formnya. Ini judulnya, ini titelnya latihan input data di sini. Ini formnya, maksud saya ini judulnya form input data, dan ini formnya yang kita buat. Ini labelnya tadi, dan ini input. Kemudian yang kedua kita buat input lagi di bawahnya sini. Kita buka tag div. Kemudian kita beri label lagi juga, label yaitu Jekyll, ini jenis kelamin. Kemudian kita buat input, tipenya radio, karena jenis kelamin hanya ada 2 pilihan dan tidak bisa dipilih semua. Kita pilih radio, kita beri nama name-nya Jekyll, dan kita kasih value nya adalah L. Kemudian setelah input kita berikan teks laki-laki. Jadi value ini nantilah yang akan diambil oleh sistem, kemudian yang akan diinputkan ke database, yaitu value ini.
jadi yang akan masuk ke database jadinya cuma L saja. Kemudian kita buat lagi input, tipenya juga radio sama, name-nya Jekyll sama, dan value-nya P. Kemudian sini perempuan. Kita coba lihat dulu, sudah berhasil ya. Ini ada, cuma jaraknya terlalu mepet. Kita beri tambahan style di dalam div sini, style, kemudian margin top 10p. Sudah agak bertambah jaraknya. Kemudian kita buat lagi div, kita beri juga style, margin top 10p. Kemudian kita buat label, namanya tanggal lahir. Kemudian kita buat inputannya, tipenya date, name-nya adalah TTL. Yang berikutnya kita buat lagi div, sama seperti atasnya, buat style dengan margin top 10p. Kemudian di sini kita beri label yaitu alamat. Karena alamat itu biasanya banyak, jadi kita buat menggunakan text area. Di sini kita beri name, name-nya adalah alamat kecil semua, dan kita beri placeholder. Placeholder-nya adalah masukkan alamat. Kemudian yang terakhir kita buat div lagi, sama juga dikasih style, margin top 10p. Kemudian kita buat label kelas. Di bawah sini kita buat select dan selection select. Kita di sini beri option, value-nya adalah misal kelas 1. Di sini juga sama kelas 1. Kita copy sampai 5 saja karena ini hanya contoh. Seperti ini, kita coba lihat dulu di dalam formnya. Nah, jadinya seperti ini ya, acak-acakan karena belum kita buat stylenya. Jadi sementara seperti ini dulu. Kelasnya sudah terinput semua. Kemudian di sini kita berikan name, name-nya yaitu kelas. Kita copy saja, kita taruh bawahnya semua, kita beri name kelas. Oke, jadinya formnya seperti ini ya. Ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, karena tipenya date dia jadi seperti ini. Kemudian alamat dan ada kelas. Kemudian kita buat file koneksi dengan nama koneksi.php. Kita buat seperti
buka tag PHP, kemudian kita ketikkan variabel koneksi sama dengan MySQL _connect. Pertama adalah hostnya, kemudian username database-nya, kemudian passwordnya, dan kemudian nama di database-nya di latihan. Oke, untuk file koneksi seperti ini. Kemudian kita buat file baru namanya proses tambah .php. Di sini kita buka tag PHP-nya, kemudian kita buat variabel dari form sini ya, variabel nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Kita buat variabelnya satu-satu. Yang pertama ada nama, kemudian sama dengan $_post nama. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel nama dengan isinya adalah kita mengambil dari inputan yang name-nya adalah nama. Jadi di sini ya, untuk mengambil name-nya ini, nama ini diambil dari name ini, name. Untuk yang lainnya juga sama, ada variabel Jekyll, kita ambil dari name Jekyll. Kemudian ada variabel TTL, tempat tanggal lahir ya, tapi kita buat tanggal lahir aja dari TTL. Kemudian ada alamat, kita ambil dari alamat, dan kemudian ada kelas, kita ambil dari kelas. Oke, jadi untuk nama variabel ini ya, ini nama Jekyll ini bebas, terserah kalian. Kalau yang ini, nama yang ini, nama Jekyll yang di dalam kurung kotak $_post ini, itu diambil dari name ini, name per input ini. Ada nama, Jekyll, TTL, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita buat variabel baru. Ya, ada yang lupa ternyata. Di sini kita harus mengincludekan file koneksi yang sudah kita buat tadi. Include koneksi .php. Kemudian kita buat variabel query dengan isinya MySQL _query. Kemudian kita masukkan variabel koneksi yang ada di file koneksi tadi. Kemudian insert into nama tabelnya apa, siswa. Kemudian kita sebutkan kolom yang akan kita isi, ada nama, kemudian Jekyll,
kemudian TTL, kemudian alamat, dan ada kelas. Dengan value-nya apa? Values-nya kita mengambil dari ini, dari inputan ini ya. Jadi diambil, kemudian kita buat variabel baru di sini. Dengan values-nya kita panggil saja nama variabelnya. Untuk nama, maka berarti di sini adalah variabel nama. Kemudian ada variabel Jekyll, ada variabel TTL, kemudian variabel alamat, dan yang terakhir variabel kelas. Oke, seperti ini. Kemudian if jika dia tidak berhasil menginputkan data ke database, maka kita tampilkan gagal input. Tetapi jika dia berhasil, kita tampilkan berhasil. Seperti ini saja dulu. Kemudian di dalam indeks ini kita kurang menambahkan sesuatu, yaitu ada form, tag form seperti ini. Kemudian tutupnya kita pindah di div yang paling bawah. Di dalam form ini kita berikan sebuah action, sama dengan action ini adalah URL untuk kita mau dibawa kemana. Misal di sini kan kita harusnya menuju ke proses tambah titik php, maka di sini ketikkan saja proses titik tambah titik php seperti ini. Misal nama file kalian yang proses tambah ini adalah tambah saja, maka di sini hanya tambah saja. Kemudian metode post. Dan setelah div yang terakhir ya, setelah div kelas kita buat div baru. Div baru kita beri style juga, margin top 10 px. Dan di sini ada button, beri tipenya adalah submit, dan di sini namanya simpan. Kemudian buat button satu lagi, tipenya reset. Kita coba dulu, kita reload, sudah muncul ya. Kemudian kita coba masukkan dulu. Kemudian kita klik batal dan berhasil, kosong. Kemudian kita coba simpan, misal namanya adalah Tukiem. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya misal katakanlah 2006 Februari tanggal 10, misal seperti itu. Kemudian alamatnya adalah jalan Minaja dulu. Kemudian dia kelas 3. Kemudian kita coba simpan.
ternyata ada error di file koneksi PHP line 6, tidak ada if, unexpected if. Kita coba buka dulu, dan benar saja di sini kurang titik koma. Kemudian kita reload saja ctrl-r atau F5 ya. Kemudian kita klik continue. Tidak ada kelas di dalam proses tambah titik 8. Di sini tidak ada. Oh, di sini kurang ketik. Kita coba lagi. Dan seperti yang kalian lihat sudah berhasil ya. Kita coba cek database-nya. Dan datanya berhasil masuk, tetapi masih ada error di proses tambah di line 8 ini. Dengan kita coba lihat lagi kelas ini, dan benar saja di database-nya kelasnya tidak masuk. Sekarang kita coba perbaiki dulu, mungkin karena ini ya. Coba kita name-nya ditaruh di sini, dan ini name-nya dihapus. Kemudian kita kembali ke file index tadi, kita masukkan lagi dengan nama Tokyo. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, ya salah saja ya. Kemudian alamatnya jalan kemana aja. Kelasnya misal kelas 5, kita simpan. Berhasil, sudah tidak ada pesan error. Kita cek di database, dan kelasnya juga berhasil terinput semua. Jekyll-nya masuknya P dan L sesuai dengan value ini, L dan P. Jadi seperti itu cara input data ke database dengan menggunakan PHP dan MySQL. Jadi proses tambah ini dari variabel nama $_post ini dia mengambil value dari name inputan masing-masing, ada name-nya, ada nama, Jekyll, TTL, alamat, dan kelas. Kemudian kita buat variabel query ini namanya terserah ya. Kemudian kita koneksikan ke file ini tadi, file koneksi.php. Kita panggil variabel ini di dalam sini. Kemudian insert into, kita masukkan data ke database, ke tabel apa ya ini. Di sini tabel siswa. Kemudian yang sini adalah kolomnya, kolom apa aja yang akan diisi. Kemudian value-nya, isinya apa aja. Sini nama, isinya adalah sini ya, variabel nama ini. Berarti apa yang value yang diambil dari inputan ini, nama. Seperti itu. Kemudian kita cek, jika query ini gagal dijalankan, maka tampilnya adalah gagal input. Tapi jika berhasil, tampilnya adalah berhasil. Seperti itu. Dan setelah kita coba juga berhasil. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.